Lalu bagaimana? Harta benda tidaklah abadi. Amsal 27 ayat 24. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Dini ini saya diberkati oleh artikel yang saya baca berikut. Pada abad ke-16 ada sebuah kisah tentang percakapan penuh selidik antara seorang pemuda yang ambisius dengan seorang pengikut Kristus, Saint Philip Neri. Pemuda itu berkata kepada Philip, "Orang tua saya akhirnya menyetujui rencana saya masuk sekolah hukum." Philip bertanya, "Lalu bagaimana?" Ia menjawab, "Lalu saya akan menjadi seorang ahli hukum." "Lalu?" kejar Philip. "Lalu saya akan mendapatkan banyak uang, membeli sebuah rumah pedesaan, menikahi seorang wanita cantik, dan menjalani hidup yang menyenangkan." Lagi-lagi Philip bertanya, "Lalu?" Untuk pertama kalinya pemuda itu mulai merenungkan tentang kematian dan kekekalan. Ia menyadari bahwa ternyata ia tidak melibatkan Tuhan dalam rencana-rencananya dan membangun hidupnya di atas nilai-nilai yang fana. Saya mengundang Bapak Christian Soeharto dari Bahtera Rajawali Nusantara Baranus mengiringi pujian Keluarga Indah Usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat ini nyata. Kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Inti kisah tersebut bukan mengatakan bahwa kekayaan itu salah. Tetapi jika kekayaan menjadi tujuan utama, maka kita mengabaikan kekekalan dan mengandalkan kekuasaan dan keuangan, bukan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengabdi kepada uang dan kepada Tuhan. Matius 6 ayat 24. Dan dia memperingatkan,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 19-20. Marilah kita senantiasa mengingat kekekalan dengan selalu mengarahkan diri pada pertanyaan, lalu bagaimana? Rabu 5 Maret yang lalu sekitar pukul 5.07 WIB, ketika kami menginap di Hotel Front One Jogja, Pak FJR bertanya, mengapa tema renungan Pak SP tentang Natal padahal bukan Desember? Saya menjawab, lahirkan Kristus setiap saat, bukan hanya di bulan Desember. Tuhankan dan rajakan Kristus dalam keseharian kita. Pasti Dia akan menentukan langkah dan arah hidup kita sebagai Sang Ratu Adil yang siap menjawab pertanyaan besar kita yang bermakna kekal. Lalu bagaimana? Amin. Inspirasi hari ini, ukuran sejati kekayaan kita adalah harta yang kita miliki di surga.